Ada Armeta, ada Zidan ya. Coba yang lainnya jangan di-mute videonya ya. Nah, Septi udah muncul. Ajeng. Biar nanti serentak. Ibu ngasih pembelajarannya, kita mulai aja pembelajaran nanti jam 7.50 ya. Jam 7.50 kita mulai pembelajarannya. Ya, Bu. Halo Abdul. Halo, Bu. Raga. Halo, Bu. Tunggu dulu ya sampai jam 7.50. Ntar kita mulai pembelajarannya. Ibu mohon sama kalian untuk apa sih namanya, jangan di-mute video atau kameranya ya, biar kita bisa lihat langsung. Oke, jangan lupa ya, nanti ketika pembelajaran udah mulai, kalian siapkan dulu kayak buku catatan, biar kalian ntar nulisnya gampang. Nanti ibu bakal nayangin PowerPoint ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Baru. Sambil menunggu pembelajaran dimulai, ini ibu absen dulu kalian ya, berdasarkan kehadiran dulu yang ada di Zoom. Hanya yang belum lagi yang ini coba jangan di mute dulu ya videonya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Ya, kenapa? Astagfirullahaladzim. Bruno. Absen. Temen aku sini. Ada. Sendiri. Kita lihat. Tuh. Ayah kamu. Ayo. Sendiri. Ini tuh. Sendiri. Gak mau. Tuh malu. Enggak kelihatan. Bisa pulang. Oke, sekarang ini baru partisipan itu baru ada 42. Nah, waktunya udah jam 7.50. Kita mau mulai aja apa masih menunggu teman-teman? Mana? Yuk Bu gaskeun. Oke, Raga. Aduh. Bentar ya. Coba yang lainnya nyalain dong kameranya biar Ibu pengen lihat kalian. Kan sama ini Ibu belum pernah nih ngelihat kalian. Oke. Oh, Masya Allah. Banyak ya. 16. Oke. Kita mulai aja pembelajarannya ya. Ya Bu. Nah,
Udah muncul belum PowerPoint-nya? Udah Oke. Bu. Abu. Hmm. Ya Bu. Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baru pertama kali ketemu, Insya Allah. Alhamdulillah baik. Baik. Meskipun kita masih dalam suasana PJJ online, tapi Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya. Soalnya di sini yang berjuang itu bukan hanya guru, tapi siswa juga berjuang ya. Nah, di sini sebetulnya ini tuh masih ingat gak materi minggu lalu tentang apa? Mobilitas sosial ASEAN. Oke, ASEAN yang pertama, yang kedua ada mobilitas sosial, dan ini yang ketiga ada pluralitas. Belum ngebahas pluralitas, aku pengen ngebahas dulu materi yang kemarin. Terus ya, maksudnya Ibu pengen nanya dulu sama kalian. Kalian paham gak sih tentang mobilitas sosial? Kalau kelas 7 kalian pernah dengar gak ada pembahasan tentang interaksi sosial? Iya. Nah, materi ini tuh serumpun sama interaksi sosial, cuma adanya di kelas 8. Oke, nah mobilitas sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pergerakan suatu status sosial. Iya betul, pergerakan ya, bergerak, perpindahan, itu mobilitas. Sekarang ini, jangan lupa ya, ini sambil Ibu menerangkan, kalian sambil nyatet ya di buku catatan. Boleh bentuknya mau kayak main mapping atau apa terserah kalian. Nanti Ibu juga akan share PowerPoint-nya di Google Classroom ya, biar kalian juga melihat. Nah, ini kemarin kan mobilitas itu pergerakan, perpindahan. Apa sih Bu yang pindahnya? Apa sih Bu yang geraknya? Yang geraknya itu adalah status sosial. Maaf ya, Ibu mengutarakan seperti ini. Contohnya, yang tadinya orang kaya, Juga video komaknya nggak jelas. ada di status sosial yang menjadi ke rendah. Maaf ya, saya yang tadinya tidak mampu menjadi orang mampu. Begitupun sebaliknya, nah itu mobilitas sosial. Bu, kalau mobilitas sosial sering terjadi nggak di Indonesia? Jangankan di Indonesia, kayaknya di sekitaran kita, di lingkungan kita juga mobilitas sosial sering terjadi ya? Betul tidak? Betul ya? Nah, kalau sekarang itu oke, bahasa mobilitas sosial Ibu anggap sudah selesai. Soalnya Ibu yakin kalian paham tentang mobilitas sosial. Nah, sekarang bahasanya itu tentang pluralitas. Plural. Awal katanya. Ada yang tahu nggak plural itu apa? Nih, ini plural. Ada yang tahu nggak? Artinya banyak, lebih dari satu. Ibu, apa sih yang banyak lebih dari satu? Oke, kita lihat ya. Di sini ada pengertian plural. Plural itu artinya keberagaman, bineka, kebinekaan. Ada kan? Di bawah Pancasila, Garuda, ada lambang Bhinneka Tunggal Ika. Lebih dari satu kan? Majemuk sama artinya lebih dari satu. Atau kalian sering lihat yang namanya multikultural, beragam kebudayaan, gitu kan? Nah, pada intinya pluralitas itu adalah keberagaman atau bentuk jumlah yang banyak, tidak satu, beragam. Bu, apa yang beragamnya di sini? Kita lihat. Nah, ini yang beragamnya itu. Ada perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Oke, kita bahasnya satu-satu ya, biar kalian nggak pusing ya. Nah, kita bahasnya satu-satu.
Yang pertama ada perbedaan agama. Ibu, perbedaan agama itu apa sih, Bu? Oke, Ibu mau tanya dong sama kalian, di Indonesia, kita kan tinggal di negara Indonesia nih ya. Ada berapa agama sih? Abu, Oke, Lima. sebutkan aja siapa aja, so. Islam, Betul? Hindu, Ya, Buddha, Razki. Kristen, Protestan, Konghucu. Oke, berarti totalnya ada berapa? Katolik, Katolik. Ya, Katolik, Ada 6. betul. 6, betul. Di Protestan, Indonesia. Katolik, Oke, Hindu, kalian Buddha. berarti udah paham ya? Udah paham ya? Katolik. Ya. Kristen Katolik. Betul yang kalian ucapkan. Oke, Ibu lanjutkan ya. Yang kalian ucapkan itu betul, ada 6 agama di Indonesia. 6 agama ini yang sudah diakui sah secara hukum. Aja, nah ini dia, ada agama Islam, ada Kristen. Kristen itu terbagi ke dalam 2 bagian ya. Ada yang Protestan, ada juga yang Katolik. Katolik. Ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Oke, kita bahas. Ini yang ada di Indonesia ya. Kalau di luar itu kayak contohnya di Jepang, ada agama lain. Namanya apa coba? Ada yang tahu nggak? Jepang sama Korea biasanya. Namanya Shinto. Agama Shinto. Itu di negara lain ya. Kalau di Indonesia hanya 6 agama ini yang diakui. Sisanya yang tidak diakui itu di luar dari agama-agama ini. Sebetulnya kalau kita ketahui ya, masih banyak kayak agama-agama yang melenceng dari 6 agama ini ya. Yang kalian tahu ya. Ya nggak sih? Ya, banyak. Bermunculan ada di berita, ini ada agama baru, ini ada agama ini. Tapi yang intinya di Indonesia ini ada 6 agama, ingat. Oke, kita bahas. Pertama, ada agama Islam. Agama Islam ini merupakan agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hampir secara keseluruhan, masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Nah, ingat gak waktu kelas mungkin kelas 7 ya, kalian belajar teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada 3 teori, apa aja coba? Ada yang Islam itu masuk ke Indonesia berdasarkan pedagang, betul? Apalagi? Perdagangan, perdagangan, kesatria, Oke, ada perdagangan. Apalagi? Tempat mana ada 3 loh, ada 3 jalur. Pemuka agama. Ya kan, ingat nggak? Ada perdagangan, pemuka agama. Dan juga yang kayak satria. Ya, betul, yang suka perang. Yang perang datang itu ikut menyebarkan agama. Nah, oke. Mungkin kalian masih agak lupa yaitu materi kelas 7. Ibu udah jelasin, ini masih tentang agama Islam dulu ya. Ada 3 teori masuknya. Terus Indonesia tercatat sebagai mayoritas pemeluk terbesar agama Islam. Agama Islam. Oke, nah ini yang ketiga ada terdapat hari-hari penting. Hari-hari pentingnya banyak ya di Indonesia ya, hari-hari penting agama Islam. Contohnya kayak Idul Fitri. Betul nggak? Idul Fitri, Iya, Bu. Idul Adha, ada Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Miraj. Nah, bahkan masih banyak ya. Nah, rata-rata hari-hari penting Islam ini sering kita rayakan, betul tidak? Contohnya, tapi ada yang berbeda di tahun ini. Karena mungkin sekarang lagi COVID-19, mungkin perayaan hari-hari Islam ini tidak semeriah perayaan sebelumnya di tahun sebelumnya. Nah, itu tentang agama Islam. Sebetulnya Ibu yakin sih kalian kalau mengenai agama Islam, kalian udah paham, udah mengerti apa saja sih yang ada di perkembangan agama Islam itu. Nah, yang kedua ini ada agama Kristen. Tapi Kristennya ada Kristen Protestan.
Agama ini disebarkan oleh negara Belanda ketika mereka datang ke Indonesia. Ingat, mereka menjajah Indonesia, mereka itu menyebarkan agama Kristen Protestan. Nah, wilayah mana aja nih yang ikut serta dalam penyebaran agama Kristen Protestan? Ada Nusa Tenggara Timur, ada Nusa Tenggara Barat, ada Kalimantan, dan juga ada Sumatera Utara. Itu wilayah yang mayoritas agamanya Kristen Protestan. Selanjutnya yang ketiga ada agama Hindu. Nah, agama ini masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Sumatera, Sulawesi, lagi. Ada sebanyak. Masih ada 2. Abad ke-5. Nah, Ibu, buktinya agama Hindu masuk ke Indonesia itu lewat apa? Waktu itu ada kerajaan kan? Nah, ada nih yang namanya prasasti. Ada juga kan kerajaan Kutai, negara yang kayak gitu kan. Nah, agama Hindu ini diperkuat oleh prasasti Kutai. Di situ dijelaskan di prasasti bahwasannya agama Hindu itu masuk ke Indonesia pada abad ke-10. Nah, agama Hindu di Indonesia menyebarnya itu melalui beberapa wilayah. Ada wilayah Bali, ada Sumatera, dan ada juga wilayah Sulawesi dan NTT. Itu rata-rata beragama Hindu. Bali ya, yang kita ketahui ya, yang mayoritas beli-beli yang kayak gitu kan, tahu kan? Kalian suka lihat FTV, mereka itu pakai apa ya? Kalau di Sunda itu kayak di Jawa itu blangkon. Kalau di sana itu bentuknya kayak apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayak apa ya? Ya tuh yang namanya. Terus rata-rata di sana itu menggunakan sarung kotak-kotak. Iya nggak sih? Iya. Ya, sarung kotak-kotak ya. Itu menandakan bahwa di sana itu ada agama Hindu. Oke. Selanjutnya, iya Ibu hampir lupa. Kalau di agama Hindu ada hari besar. Kalian tahu nggak hari besarnya itu apa? Nyepi. Betul, Nyepi. Biasanya Nyepi ini dilakukan oleh umat agama Hindu. Contohnya di Bali aja. Ibu gimana sih proses hari raya itu seperti apa? Rata-rata kalau yang Ibu ketahui, kalau hari Nyepi itu dilarang menyalakan listrik, harus mati total listriknya, tidak ada, dan juga tidak boleh ada kegiatan biasanya, kayak misalnya yang tadinya sedang bercocok tanam, yang sedang bertani, nah itu diberhentikan dulu, tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas. Selain tidak boleh ada kegiatan aktivitas, biasanya mereka juga melakukan puasa seharian. Biasanya seharian rutin itu mereka lakukan, tapi hanya di hari Nyepi saja ya. Itu di agama Hindu. Selanjutnya ada yang keempat, agama Buddha. Agama ini terbesar melalui berita Tiongkok. Agama Buddha ini di Indonesia juga sudah tersebar melalui beberapa wilayah, ada wilayah Sumatera dan juga Sulawesi. Nah, berbeda dengan agama-agama lainnya, agama Buddha juga hampir mirip dengan agama Hindu, penyebarannya itu melalui beberapa kerajaan ya. Indonesia, Sumatera, Jawa. Nah, di sini agama Buddha itu memiliki hari besar. Ada Waisak dan ada Asada. Sebetulnya perayaannya itu hampir mirip dengan agama Hindu. Waisak itu. Mereka itu ada yang berpuasa, ada juga yang menganut beberapa kepercayaan lainnya. Nah, itu yang agama Buddha ya. Secara keseluruhan kalian sepertinya agak tahu ya, paham gitu. Nah, yang kelima ini ada agama Kristen Katolik. Yang tadi mah Protestan, kalau ini yang Katolik. Nah, Katolik mah disebarkannya bukan sama Belanda, beda. Kalau Katolik oleh negara Portugis kita menjajah ke Indonesia pada saat itu. Hari besarnya kalau Katolik itu ada Natal, betul tidak? Natal biasanya
dilaksanakannya itu ketika bulan Desember ya. Makanya Desember. kalian suka ada libur Natal. Ya betul kan? Libur Natal. Natal itu seperti kalau di Islam itu kalau ibu umpamakan ya seperti hari raya Idul Fitri. Natal itu ada kan kayak perayaan kita ngerayain Natal, ada ngasih ampau, ngasih apa gitu. Itu sama. Nah, ada juga hari Paskah. Kalian pernah dengar gak ada yang nyebarin telur Paskah? Telur Paskah. Tahu kan? Iya. Itu perayaan di agama Kristen Katolik. Sebetulnya kalau kalian paham sih kalau kata ibu sekilas gitu tentang agama-agama yang ibu jelaskan ini di film-film, betul tidak? Kalian suka nonton film Home Alone? Suka, Bu. Ada ya rutin ya di Suka RCTI, dulu. betul tidak? Lon Bu, aku mah Bu. Iya, Oh, di RCTI suka ada ya Home Alone. Nah itu biasanya di Home Alone itu ada penjelasan tentang hari-hari Natal ya. Biasanya selain dengan Natal diguyuri oleh apa coba? Salju. Betul tidak? betul. Iya, nah itu. Sebenarnya ibu yakin kalian udah paham tentang Kristen, agama Ya. Kristen. Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Sebetulnya di kalian juga selain mayoritas agama Islam pasti ada agama lainnya. Perbedaannya, setiap agama itu memiliki perbedaannya masing-masing ya. Nah, yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu ini termasuk agama yang baru. Agama ini kalian tahu nggak di wilayah ini sebetulnya masih dekat wilayah ibu, ada di Cibadak. Tahu nggak daerah Cibadak? Tahu, Ibu. Nah Asli biasanya, Bu itu mah Bunya. Ada badaknya. aduh, kok jadi gitu sih Raga? Aduh ya Allah. Nah gini, agama Konghucu ini di Indonesia ini penyebarannya belum meluas belum meluas seperti agama Islam. Di wilayah ibu ini ada agama Konghucu daerah Cibadak yang kalau yang kalian tahu dekat wilayah Pagarsi, dekat Sudirman. Nah di situ ada Cibadak yang mana daerah tersebut mayoritasnya agamanya Konghucu, soalnya ada kelenteng. Nah, kalau kalian tahu, biasanya di hari apa ya? Di perayaannya itu Imlek, betul tidak? Tahu kan Imlek? Cap Gome. Ya Bu. Nah, itu sebetulnya perayaannya itu hampir mirip dengan Idul Fitri, Natal, itu hampir mirip. Cuman mereka itu di sana ada iring-iringan kayak apa? Barongsai. Ya, iring-iringan barongsai. Oh, Terus ada iya. juga kayak ampau. Kalian tahu kan istilah ampau? Tahu. Oh iya. Ada angpau itu. Kalau di Kristen juga ada istilah angpau, tapi namanya bukan angpau ya. Hanya amplop biasa. Di Indonesia juga, di agama Islam juga ada istilah angpau. Tapi apa coba di Islam? Kalau kalian lebaran itu apa namanya? THR. THR, betul. Nah itu termasuk ke dalam amplop atau ampau. Ya, ternyata setiap agama itu ada kemiripannya ya di hari rayanya. Ya, betul tidak? Oke, itu perbedaan agama. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang perbedaan agama? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu anggap kalian ini secara kilas ya mengetahui tentang sedikitnya lah tentang agama-agama di Indonesia. Oke, kita lanjutkan yang materi selanjutnya. Nah, ada perbedaan budaya. Jangan lupa ya kalian catat ya. Ini pengertian budaya. Sebetulnya Ibu yakinlah kalian sudah tahu ya apa sih budaya. Budaya itu kan ide, gagasan, tindakan, hasil karya manusia. Bisa berupa apapun bentuk wujudnya, itu bisa berupa misalnya kayak ini apa namanya,
kita Zoom, ibu menggunakan laptop, ibu menggunakan pensil, pulpen saat ini itu merupakan hasil karya ya, wujud dari bentuk kebudayaan. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat kan di sini ada pengertian kebudayaan, perubahan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang menjadikan itu milik manusia dengan belajar. Jadi sebetulnya kebudayaan itu akan terlaksana tapi jika kita mempelajarinya. Paham nggak maksudnya? Secara dasar ya. Dah. Ibu, wujud kebudayaan itu apa aja? Yes. Ada abstrak sama konkret. Kalau abstrak ini kebudayaan yang ada di pikiran manusia. Apa sih misalnya? Aku punya ide nih, idenya mau bikin misalnya ya, ibu ungkapkan, aku punya ide nih, ibu mau bikin bala-bala misalnya. Itu idenya, itu termasuk wujud kebudayaannya, tapi yang abstrak. Yang abstrak, nah itu termasuk yang abstrak ya. Idenya, ide mau bikin bala-bala. Nah konkretnya, wujud nyatanya, kalian membuat bala-balanya. Paham? Nah, itu bedanya abstrak sama konkret. Kalau konkret itu ada wujudnya, bentuknya. Ada bala-balanya nih di depan. Kalau ide membuat bala-balanya itu termasuk ke dalam abstrak di pikiran kita. Ya. Itu baru wujud kebudayaan yang nomor 2. Yang nomor 3-nya ada unsur-unsur kebudayaan. Di sini ibu singkat jadi baper masih keke P. Apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Apa sih Ibu itu? Kok GJ ya? Oke. Di sini ada ba. Ba itu apa? Bahasa. Oke. Kalau ngomong bahasa di Indonesia, bahasa itu banyak ya? Betul tidak? Betul. Ibu contohkan bahasa Sunda yang kita pelajari. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, dan bahasa Betawi. Masih banyak bahasa di Indonesia. Tapi Ibu, gimana sih kita kalau misalnya interaksi sama orang Papua misalnya? Ibu gimana sih kalau kita interaksi sama orang Jawa? Kan kita nggak paham nih bahasa Jawa, taunya bahasa Sunda misal ya, Ibu misalkan. Ada nih pengikatnya apa coba? Bahasa apa? Bahasa kesatuan. Ya, apa betul Bahasa bahasa kesatuan? Bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi agar kita paham bahasa Jawa, agar kita paham bahasa Sumatera, wilayah Sumatera, ikat oleh bahasa Indonesia. Bahasa wajibnya negara kita. Betul ya? Itu bahasa. Ada per. Per apa sih? Kalian tahu nggak? Bukan baper ya. Per. Peralatan. Sistem peralatan. Apa sih Bu sistem peralatan? Peralatan di sini maksudnya kayak alat-alat. Alat-alat baik itu alat-alat kerjaan, alat-alat masak kayak gitu. Peralatan. Sistem peralatan ya. Tadi yang pertama bahasa, yang kedua sistem peralatan. Peralatan. Ma? Ya, tunggu dulu ya. Ada kendala. Jangan lupa dicatat ya. Yang penting-pentingnya saja yang menurut kalian, oh ini saya kurang paham nih, kalian catat. Bentuknya bisa berupa mind mapping juga ya. Ibu sangat menghargai kreativitas. Oke, tadi peralatan ya. Peralatan itu nggak lebih spesifik sih, kayak contohnya kayak peralatan alat untuk membuat bangunan seperti itu, alat untuk memasak dan hal-hal yang kayak gitu sih sebetulnya. Tadi bahasa peralatan. Maknya apa sih, Mak? Makanan. Makanan. Ingat lapar ya? Apa coba maknya? Belum sarapan.
Aduh, belum sarapan. Sebetulnya sih ibu nggak memaksakan kalian ya. Kalau sekarang kalian pengen sambil ngemil boleh kok. Sambil ngemil boleh. Sambil minum susu boleh, nggak apa-apa. Kita enjoy aja lah di Zoom kali ini mah ya. Gak usah terlalu pegang. Sampai habis. Tapi jangan lupa kalian lihat, kalian jangan di mute videonya. Ini ibu salah nulis deh, itu bukan harusnya itu kemasyarakatan maksudnya ya. Itu tuh tuh masyarakat. Ibu kalau kemasyarakatan tuh apa? Nah, kalian tahu ya maksudnya masyarakat itu kan kelompok kumpulan dari orang-orang ya. Sistem kemasyarakatan di Indonesia sistemnya kasta bukan? Iya. Kasta bukan? Bukan kan? Kasta itu hanya ada di India. Ada Waisa, ada Ksatria, ada Sudra, itu kan ada Brahmana. Nah itu hanya ada di India. Kalau di Indonesia nggak ada. Tapi kadang kalau di Indonesia itu ada kayak sistem apa ya? Istilahnya bukan diskriminasi sih, kayak ada yang orang kaya, ada yang orang gak mampu. Seperti itu ya contohnya masyarakat Indonesia. Tapi secara keseluruhan sih kalau lihat, jujur ya ibu sama kalian, ibu suka kalau ngeliat kayak media sosial seperti Instagram, TikTok bahkan. Tapi kita ambil pelajarannya ya, kita lihat di TikTok. Itu kalian lihat gak ada perbandingan sistem kemasyarakatan di Indonesia. Misalnya kaum borju yang high, yang tinggi. Sekarang kan di TikTok seperti apa orangnya? Terlihat gak? Baik banget ya. Oke, tadi si Ma-nya itu masyarakat, sistem kemasyarakatan, si-nya itu ada Bentar dulu ya ini. Itu ada kemasyarakatan, ada sebetulnya ini itu ada C-nya itu sistem teknologi. Ada sistem teknologi. Nah, teknologi di sini, teknologi termasuk unsur kebudayaan. Kenapa, Bu? Kan teknologi udah ada bentuk nyatanya ya. Handphone kalian itu termasuk dalam kebudayaan. Kita ini lagi Zoom gini kan termasuk kebudayaan dalam bentuk wujud kebudayaan konkret, wujud nyata. Ada kan bentuknya ya? Ya. 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 Apa handphone gaib? Enggak kan, handphone nggak gaib kan? Ada kan? Kalian megang kan handphone? Ada kan? Ada Bu, ini dipakai. Iya, nah mungkin nanti tahun 2020 sekian kali ada handphone yang touchscreen yang hanya di layar kayak hologram ya. Nah itu udah termasuk gaib ya kayaknya ya. Nah kan kita tidak memegang bentuk nyatanya ya. Tidak megang. Tidak megang, betul. Nah itu sistem teknologi. Nah ini tuh harusnya kan tadi bahasa, peralatan, masyarakat, sistem teknologi. Ini kayaknya ibu salah nulis kok ya. Harusnya ini tuh ada sistem religi. Tahu religi nggak? Ada lagu-lagu religi katanya teh. Tahu. Apa sih religi, apa sih? Coba. Keagamaan. Iya, betul, keagamaan atau kepercayaan. Oke. Ini deh ibu kasih contoh ya. Kepercayaan itu sama agama beda. Kepercayaan itu misalnya ibu kasih perempuan nih, buat perempuan ya, kita kaum perempuan. Halo kaum perempuan, ada nggak? Halo. Oke. Bu. Yang perempuan contohnya, kata kalian hey lagi dapat ya. Sepertinya ada yang bising deh suaranya. Apa ya? Nah,
Ih, Rusuh bet. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu contoh misalnya seperti perempuan. Perempuan itu kan tiap bulan biasanya suka haid ya. Betul tidak? Iya, Bu. Ya. Nah, perempuan itu haid tiap bulan. Ada yang percayanya gini, misalnya si A. Aku mah kalau rambut nggak boleh sampai jatuh katanya. Soalnya nanti kalau misalnya meninggal nanti jadi cambuk. Iya betul tidak? Ada yang kayak gitu. Iya, Bu. Terus Betul. katanya kalau misalnya lagi haid nggak boleh gunting kuku. Tapi kan Betul, tidak. bagi keramas, Bu. Nah betul ya. Nah tapi itu kan Iya. namanya sistem kebudayaan. Maksudnya sistem kebudayaan ini ada yang percaya, ada juga yang tidak kan. nah, Iya. Masa kita ini kalau misalnya biar rambutnya nggak jatuh harus pakai apa sih namanya topi ya tiap hari. Harus pakai kerudung betul kan. Nah, itu bentuk maksudnya itu salah satu contoh si ibu mengumpamakannya kayak contohnya perempuan ada yang percaya kalau haid itu nggak boleh gunting kuku, ada juga yang tidak percaya. Nah itu sistem kepercayaan itu terjadi di semua agama juga. Ada juga pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan apa? Tadi ada bahasa, peralatan, masyarakat, ada sistem apa lagi? Religi, terus apa lagi? teknologi. Teknologi, dan ini ada yang terakhir ada pengetahuan. Banyak tuh pengetahuan. Pengetahuan di sini kalian sebetulnya sekarang lagi melaksanakan kebudayaan ya. Ibu kenapa lagi melaksanakan kebudayaan? Kan kalian sekarang sama ibu lagi bertukar pikiran, lagi memberikan pengetahuan, betul tidak? Iya, Bu. Ya, nah ini bentuk wujud dari kebudayaan, ada pengetahuan. Dengan ibu memberikan kalian materi-materi ini termasuk ke dalam sistem kebudayaan. Nah, itu tadi 7 unsur kebudayaan. Yang keempat ada penyebab perbedaan kebudayaan. Bu, ternyata apa sih kita beda budaya ada penyebabnya ya? Iya lah. Yang pertama ada keadaan geografis. Oke, keadaan geografis. Tahu kan geografis apa? Letak ya? Letak. Iya. Letak wilayah. Nah, ibu mau tanya sama kalian. Wilayah Indonesia bagian timur seperti jangan wilayah timur, kayak contohnya Sumatera di daerah Padang. Sama Jawa sama apa beda? Beda. Beda. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Kalau Jawa pegunungan, kalau Sumatera itu dataran rendah. Iya, betul. Sumatera itu rata-rata dataran rendah. Kalau Jawa itu kebanyakannya pegunungan atau dataran tinggi. Jadi dari segi wilayah aja ternyata berbeda ya di Indonesia. Apalagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, betul tidak? Betul. Ada yang wilayahnya itu ada wilayah pantai, ada wilayah pegunungan, ada wilayah apa lagi ya? Perkebunan, perbukitan, nah itu beragam sekali. Itu keadaan geografis yang menyebabkan Indonesia ini beda budaya. Ada juga pengaruh budaya asing. Oke, sebetulnya kita sekarang udah dalam pengaruh budaya asing ya nggak sih? Ya, Bu. K-pop, Bu. K-pop. Ah, Iya, K-pop itu ya, K-pop Blackpink itu kemarin lagi hype banget ya. Ada di sini apa sih Blackpink tuh namanya? Ada ARMY juga apa ARMY teh? BTS. BTS. Jimin. Jimin ya. Aduh ibu tuh sebetulnya ini tuh ada masukan K-pop. Ibu suka drama Korea contohnya nih. Kalian Jongkok. pernah Jongkok sih? Jungkook ya? Jongkok, Bu. Nah contohnya kayak misalnya kayak drama Korea. Jujur ibu suka drama Korea. Di sana mereka mengajarkan beberapa budaya di Korea Selatan sana. Ada juga kayak serial di Amerika, ada juga. Nah mereka itu memperlihatkan budaya-budaya mereka. Nah kalau kita nonton contohnya nih kayak kalian yang suka BTS, yang kalian yang suka Blackpink, atau yang kalian suka band luar juga, misalnya contohnya apa? Coldplay atau apa deh, ya misalnya. Kalian akan terbawa suasana jadi ikut suka sama budaya mereka nggak sih? Ibu mau tanya. Iya. Sesuai orangnya sih, Bu. Oh iya sih sesuai orangnya ya. Tapi secara keseluruhan ibu yakin kalian misalnya kayak suka apa ya? Kayak suka negara Amerika gitu. Jadi kalian mempelajari budaya Amerikanya gitu, secara gak langsung. Nah,
Kayak contohnya aja, kalian tahu nggak merek handphone? Merek handphone ada iPhone, ya kan? Ada iPhone. Kalian tahu iPhone berasal dari negara mana? Cina, Bukan. Oh, Cina itu Xiaomi. Amerika. Nah, betul. Kim. Amerika. Handphone Lucu nih. iPhone itu berasal Cina dari mah. Amerika Serikat. Cina Kenapa? kopasnya. Dari Amerika Serikat kalau handphone iPhone itu. Nah, sekarang kita udah terpengaruh nih dengan budaya asing. Contohnya kita di negara Indonesia banyak yang menggunakan iPhone ya. Banyak nggak? Ya banyak. Nah, berarti kita udah terpengaruh oleh budaya asing kalau kayak gitu. Kalian ingat nggak kalau dulu ada handphone namanya Asia? Apa? Asia. Iya, Asia. tahu. Oh, Bu, tahu Asia. Kalian coba googling nanti di Google, ada handphone namanya Asia. Asia itu asli buatan Indonesia loh. Indonesia. Buatan Indonesia. Wow. Cuman Wow. Pernah memakai. karena mungkin sekarang udah jadul ya, udah banyak handphone yang lebih canggih, jadi kalian lebih baik menggunakan iPhone atau menggunakan Samsung yang dari Samsung dari mana Xiaomi. coba? Xiaomi, betul. Ada juga Xiaomi the best. Nokia, ada Nokia, Sony Ericsson ada ya, Sony. Itu contohnya ya, contohnya pengaruh budaya asing. Kalian tahu nggak di Indonesia ini penggunaan celana jeans itu tidak ada dari dulu. Celana jeans nggak ada. Dulu itu pakai samping. Celana apa? Jeans. Ya kan? Jeans itu dari bukan dari Indonesia, jeans itu dari negara luar, dari Amerika, dari Belanda. Karena mereka di sana dingin, karena mereka di wilayahnya kan letak geografisnya dingin kan di sana. Ada salju, ada musim salju kan. Jadi mereka itu menggunakan pakaian tebal. Kalau di Indonesia dulu pakainya samping, rok biasa, rok tenun. Nah, Indonesia sekarang udah kemakan budaya asing ya. Udah pakai celana jeans. Kalian contohnya tuh udah pakai kayak baju kemeja, udah pakai outer, itu udah fashion. Astagfirullah. Apa? Enggak. Fashion luar itu udah masuk ke Indonesia. Itu contoh pengaruh budaya asing ya. Ada juga keadaan iklim. Iklim di Indonesia sama nggak kayak iklim yang ada di wilayah kutub? Beda ya, udah jelas udah beda banget. Indonesia itu tropis, kita itu terhitungnya kayak musim panas. Kalau misalnya di wilayah kutub itu masuknya apa coba? Tropis ya, itu mah udah keadaan wilayahnya udah termasuknya dataran tinggi semua, itu mah yang dingin-dingin deh. Nah itu baru, ini kita ngebicarainnya perbedaan budaya ya. Kan tadi ada perbedaan agama, ini perbedaan budaya. Selanjutnya, coba kita lihat video ini. Betul. Simak ya videonya ya. Nge-like, Bu. Oh, nge-like? Nge-like. Nge-like nggak? Burik, Bu. Ya, Bu, Enggak. Delay. Nge-like. Oke, Ibu jelasin aja ya. 8 bit, Bu. Kenapa nge-like? Masih nge-like? Enggak aku. Ada yang jelas nggak? Patah-patah doang. Iya, patah doang. Ya udah nggak apa-apa deh kalau patah-patah. Ya, Bu. Nanti Kayak ini ada penjelasan, ini tuh ada penjelasan bahwa negara-negara wilayah-wilayah di Indonesia. Waktu ada yang cantik nih. Wey. Itu ya giliran yang cantik mah langsung ditengok. Apa tuh, Bu? Ada berapa kebudayaan ya di Indonesia? Maluku. Sisingaan ya. Yang disunat biasanya tuh. Papua, Suku Mante. Ini Oh. Padang. Padang, Nias, Padang. Padang. Udah lumping. Oke. Bukan. Ini mah Super cepat Papua. ya. Wey. Ayo. Dicahem. Ini di mana? Tuh lagi Bali. membakti. Itu contoh Bali. kebudayaan juga ya. Sunda, Jawa. Tuh. Jakarta ini mana? Tuh. Monas. Jakarta. Wih, ya tak. Monas. Istana negara. Di Cicahem nih, Bu. Oh, Cicahem. Cicahem adanya apa? Terminal.
Daipo. Suku Cicahem. Cahum. Kecak, betul. Kecak dari mana? Cahum. Bali ya. Bali. Bali. Cahum. Gila, terkenal banget negara kita sampai ke pelosok luar negeri. Sawah. Bali juga. Tenun. Oh, ketanya apa ini? Ya ampun. Borobudur atau mana? Untuk melakukan kebetulan. Oh. Prambanan. Kemudian ini tadi ya Cahum. cuma terus Cahum. Cahum. Cicahem. Kenapa Cahum. senang? Cahum. Yang lain. Cahum the Oke. best. Terus Cicahem. Ibu Ah. stop dulu aja ya. Bentar. Duit gue. Mau ngasih penjelasan dulu. Balik Ini. Jadi ini. ingat. Sebetulnya kalau kalian simak video ini, ibu sampai meneteskan air mata. Di sini bukan ibu baper, jujur ibu baper ya. Lihat negara Ya Bu, baper. sayang. Enggak. Enggak, Bu. Apa? Tadi Bu, alalus abeh Bu abis yang pernah di itu. Iya, Sedih aku cuma muter-muter Cicahem ujung Berung. Jogja Di Cahum, Bu. Bali, Bu, Bali belum. Cahum. ya nanti Lombok kita balik sana. bareng ya. Kita ke Bali. Kita lawan Nabung. Bali. Di traktir Raga ya, Bu. Oh iya siap. Woi. Cemta betul ketos ini. Oke, kita lanjutin ya. Sebelum waktunya ntar habis. Nah, ini kayak misalnya kebudayaan Indonesia itu sebetulnya dari Sabang sampai ini gak akan ada habisnya. Ya nggak sih? Iya. Kalau kita bahas, aduh negara Indonesia itu negara paling kaya sama budayanya. Jujur ya, kalau ibu dikasih rezeki sama Allah, jadi daripada ibu keliling dunia, lebih baik keliling Indonesia dulu aja. Iya. Ya, Bu. Keliling Ada. Cahum. Iya betul, Cicahem juga termasuk Indonesia ya. Alun-alun. Cahum. Nanti di luar negeri Braga, pasti nggak bisa bahasa Dago. Inggris kan bahaya, Bu. Bagus Iya, Bu betul. Bandung ge. Nah gini contohnya Bener juga. ada nih Instagram. Oh, izin ke air. Boleh. Di Instagram kalian tahu nggak? Bu sakit. Kenapa? Sakit. Siapa yang ngomong tadi? Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Udah lanjut aja. Lanjut dulu ya. Kayak contohnya Teruskan. ini di Instagram ada wilayah yang sekarang lagi happening banget sampai orang-orang datang ke sana. Pulau apa coba? Labuan Bajo. Betul, Labuan Bajo. Itu cita-cita ibu sekarang. Labuan Bajo atau Pulau Komodo. Karena itu keindahan alamnya nggak usah diragukan. Aku pengen ke sana juga bagus. Oh, aduh, ya Allah indahnya ya. Dari pantai, kepulauannya. Bagus indah. Bagus banget. Indah banget. Kalau Komodo. Nah, yang tadi itu maksudnya ke dalam perbedaan suku bangsa yang kalian tadi lihat video. Di Indonesia ini suku bangsa ada berapa sih? Suku Banyak. bangsa. Gak bisa Dayak. ya. Banyak banget ya. Sunda. Contohnya di Nah, Pulau Suku kaki. beda. Contohnya kayak di Jawa. Di Jawa sendiri kan banyak ya suku. Bukan suku kaki, emang bukan itu. Suku ada suku Jawa, ada suku Kerinci. Betawi, ya kan? Budaya. Iya betul, ada suku Dayak, ada suku Minang, banyak ya di Indonesia ya. Aku yakin kalian paham tentang perbedaan suku bangsa di Indonesia. Begitu banyak suku bangsa di Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung kaki. Nah, kalau menjelaskan tentang keberagaman suku budaya ini sangat banyak. Yakin waktunya ibu langsung aja ya. Nah, ini ada selanjutnya ada video juga, masih sih video tentang Belum ditulis Bu.
Oh, belum ditulis? Oh, lagi ditulis. Nanti Ibu kirim aja ya PowerPoint-nya ke Oke, Bu. Google Classroom. Salah. Kalian SS ya, Bu, SS. Iya, udah. Dari tadi aku SS. Lu mau Ini sedikit Indonesia. Inilah Indonesia. Indonesiaku. mau bilang sama Milik kalian. Abi ya teteh. Mendadak di TikTok Sertifikatnya lagi ya di viral Abi. ya. Mereka cinta Indonesia yang karena demo kemarin ya. Iya. Kenapa, Bu? Karena ada sarangi. Aduh, Sarangi. gitu ya. Jadi gini, Cuma kemarin pada ketemu jodoh, Bu. aduh, ketemu ya. Sebenarnya kayak Alma mater, mater hitam. Almet, Bentar dulu ya. almet hijau. Kayak kemarin contohnya di Indonesia itu keadaan yang lagi gencar. Kalau kita melihat ke sini dari budaya, aku yakin lah nggak akan ada yang namanya perang-perangan di Indonesia. Karena Indonesia itu merupakan negara yang toleransinya tinggi. Oke, Ibu kasih contoh. Kalian misalnya di keluarga kalian ada 2 orang adik kakak. Berbeda berbeda sifat. Yang satu misalnya pemarah, yang satu lemah lembut. Satu inginnya bergelut. Nah, itu apapun. Kalau di sini bakal jadi apa? Berantem terus kan? Ini Indonesia terdiri dari bangsa budaya yang alhamdulillahnya kita bergabung tidak ada pertentangan ya. Dari itu kita harus menjaga sikap toleransi lain. Ada. Kan? Nah, Genggamkan. Suku Gayo. Ani Kalian tahu Gayo nggak? Ya, gayo. Gayot. di Sumatera Utara. Hmm. Minangkabau, Mentawai. Banyak ya beragam suku di Indonesia. Ini bentuk contoh. Nih ada Betawi nih, ondel-ondel. KI Jakarta. Oke, nah itu sedikit cuplikan ya, tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, yang terakhir, yang pertama Ibu ulangin, tadi ada perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, yang terakhir ada Perbedaan kasta. Aku coba yang perbedaan pekerjaan. Oke, ditulis. Kalian mau tulis Wih. mau screenshot aja ya kayaknya ya. Pekerjaan di Siap. kelompok itu pekerjaan formal dan pekerjaan sektor Kebutuhannya. formal. Ada 2, ada pekerjaan formal, ada non formal. Contohnya ini di sini sebagai seorang guru dalam pekerjaan Formal. bentuknya. Dari Kalau contohnya yang non formal seperti influencer, youtuber, nah itu termasuk non formal ya. perusahaan Wira swasta, entrepreneur, nah itu termasuk ke wilayah pekerjaan non formal. Nah ini paham pegawai perbedaan pekerjaan. Di sini Ibu udah ada gambar ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi chef, ada yang jadi bagian kontraktor, ada juga yang jadi asisten, banyak. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain? I think tidak. Ini yang perbedaan pekerjaan, ini yang peran keberagaman. Oke, pada intinya kita dengan perbedaan agama, suku bangsa, budaya, makna kita atau kita ini toleransi kan, harus saling menghargai. Ya, kita beda agama, beda budaya, kita harus menghargai. Makanya kita jadi Indonesia.
Oke, ini materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa udah cukup dulu ya? Jadi kalian bisa Udahan, Bu. Itu yang keterusan woi. Ada Sakit, woy. ingatan dulu. Mumpung masih apa sih ini? Siapa sih? Aku tulis. Masih dalam keadaan Zoom, Ibu ingin memberikan informasi bahwa nanti Ibu akan menginformasikan perkembangan nilai tugas. Siapa aja yang mau mengerjakan tugas nanti Ibu berikan kepada wali kelas atau Ibu langsung kasih di grup ya. Lupa pantengin. Nanti di situ ada tugas dari tugas 4. Nah, ini untuk tugas plural Ibu sebarkan di Google Classroom ya. Jadi kalian akses Google Classroom, jangan lupa. Dia Iya, dulu Bu. lagi, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, Bu. Saat ini materinya ntar Ibu share kepada kalian di Google Classroom biar kalian catat juga. Jangan lupa nanti ada tugas kalian kerjakan ya tugasnya. Ya. 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 Ya, Bu. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Ibu share materinya juga di PPT-nya dan juga Ibu share tugas kalian. Oke? Oke. Sampai berjumpa. Oke. Ya. Dah. Semoga. Ya. Nah, Cahum. Wih. Wih. Istirahat. Wih, gerak mam. Mam, gerak mam. Cahum. Nah, Cahum, boy. Cahum.